لكي تستريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas, seorang sufi yang terkenal cerdik dalam dunia Islam, mendapatkan tugas berat dari Raja Harun ar-Rasyid, yakni disuruh memindahkan istana kerajaan dalam waktu yang singkat. Ini perintah gila, tapi jangan dikira aku tak sanggup melakukannya, akal dibalas akal, kata Abu Nawas. Apalagi, sang raja kali ini yakin akan mengalahkan kecerdikan Abu Nawas, yang sudah dikenal banyak orang. Baginda Raja baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman, yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung, agar bisa lebih menikmati pemandangan di sekitar, dan bukankah hal itu tidak mustahil, bisa dilakukan karena ada Abu Nawas, yang amat cerdik di negerinya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda berkata, "Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas gunung, agar aku lebih leluasa melihat negeriku," tanya Baginda, sambil melirik reaksi Abu Nawas. Abu Nawas tidak langsung menjawab, lah berpikir sejenak hingga keningnya berkerut, tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi Baginda inginkan. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pulang dengan hati gelisah. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas, kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gelisah. Keesokan harinya, Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul. Untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" "Hamba akan memindahkan istana Paduka, yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya usulmu, baiklah," kata Baginda. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi, yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Kabar Abu Nawas mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang harap-harap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas, karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh itu yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat hari raya Idul Kurban, dan seusai salat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak, kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas, yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya?" "Lagi, tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah, mendekati istana. Lah berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. "Benar." Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja.
Hamba sudah siap sejak tadi Baginda, kata Abu Nawas. Apa maksudmu, engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung, sesuai dengan perintah paduka. Baginda Raja Harun al-Rashid terpana, beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Tentu saja, siapapun tidak bisa memindahkan gunung. Analogi Abu Nawas, yang meminta semua orang mengangkat istana ke punggungnya justru membuat sang raja akhirnya justru memberikan dia emas. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Nawas dikenal dekat dengan pemimpin Raja Harun ar-Rashid. Sang raja begitu kagum dengan kecerdikannya, meskipun tak jarang, kecerdikannya itu membuat Baginda Raja Harun ar-Rashid harus dipermalukan oleh Abu Nawas. Namun seperti tidak ada jerannya bagi Baginda Raja Harun ar-Rashid untuk memanggil si cerdik Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja Harun ar-Rashid sengaja menjebak Abu Nawas dengan memberi tugas yang sangat aneh. Jadi intinya, aku hanya menginginkan engkau menangkap dan memenjarakannya angin, tutur Baginda Raja Harun. Abu Nawas kaget bukan main, ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya, ia harus menghadap Baginda secepatnya. Entah permainan apa lagi yang akan dihadapi kali ini, pikiran Abu Nawas berloncatan ke sana kemari. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut, kata tabib pribadiku. Aku kena serangan angin, kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan, hingga hamba dipanggil, tanya Abu Nawas. Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin, dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti. Tetapi ia masih bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin, tidak seperti halnya air walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak, pikir Abu Nawas. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas terkejut dalam 3 hari, harus bisa menangkap angin. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja, namun Abu Nawas tidak begitu sedih. Karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan, yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas, hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdirku, kata Abu Nawas. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman, karena gagal melaksanakan perintah Baginda, berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir, ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat, kata Abu Nawas, bertanya kepada diri sendiri. Berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana Abu Nawas, langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal, karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas.
Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, hai Abu Nawas? Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas, dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol, yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda mengangkat botol itu. Mana angin itu, hai Abu Nawas? Tanya Baginda. Di dalam, Tuanku yang mulia, jawab Abu Nawas penuh takzim. Aku tak melihat apa-apa, kata Baginda Raja. Ampun Tuanku, memang angin tak bisa dilihat, tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk, bau kentut, yang begitu menyengat di hidung. Bau apa ini, hai Abu Nawas? Tanya Baginda marah. Ampun Tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin, dan hamba masukkan ke dalam botol, karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak masuk jadi marah karena penjelasan. Abu Nawas memang akal, hehehe kau memang pintar Abu Nawas. Tapi, jangan keburu tertawa dulu, dengar dulu apa kata Abu Nawas. Baginda, ya Abu Nawas, hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini. Lalu apa maksudmu Abu Nawas? Hamba minta ganti rugi. Kau hendak memeras seorang raja. Oh, bukan begitu Baginda. Lalu apa maumu? Baginda harus memberi saya hadiah, berupa uang sekedar untuk bisa belanja dalam 1 bulan. Kalau tidak tantang Baginda, kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada masyarakat ramai, bahwa Baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba. Hah, Baginda kaget dan jengkel tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Baik permintaanmu kukabulkan. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh 2 orang ibu yang sama-sama ingin memiliki anak. Hakim rupanya mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan perempuan yang mana sebenarnya yang menjadi ibu bayi itu. Karena kasus berlarut-larut, maka terpaksa hakim menghadap Baginda Raja untuk minta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus salah satu wanita itu ada yang mau mengalah, tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rashid justru membuat kedua perempuan makin mati-matian, saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda berputus asa. Mengingat tak ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda memanggil Abu Nawas. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukan, padahal penundaan itu hanya disebabkan Algojo tidak ada di tempat. Keesokan hari sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu? Kata kedua perempuan itu, saling memandang. Kemudian Abu Nawas melanjutkan dialog. Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya? Tidak, bayi itu adalah anakku, kata kedua perempuan itu serentak. Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu, dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi 2 sama rata, kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu, kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya,
karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Abu Nawas, kau hebat sekali, kata Baginda. Sebenarnya tidak Baginda, apa maksudmu? Hamba hanya menirukan apa yang telah diperbuat oleh Nabi Sulaiman di masa muda, inilah gunanya kita membaca sejarah. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Dan sebagai rasa terima kasih, Baginda menawari Abu Nawas menjadi penasihat hakim kerajaan, tetapi Abu Nawas menolak, lah lebih senang menjadi rakyat biasa.